Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam segmen podcast Al-Falah Berbicara. Pada kesempatan kali ini, Al-Falah Berbicara kedatangan satu narasumber yang muda, jiwa entrepreneur tinggi, dan semangat yang energik ya tentunya. Nah, adapun sebelum kita masuk telusuri lebih dalam siapa narasumber pada segmen kali ini, podcast Al-Falah Berbicara kedatangan dua sponsor baru ini ya kan, perdana yaitu dari PT Arbani Perkasa Barokah ya, yaitu adalah parfum laundry. Ini bagi ibu-ibu ini wajib punya ini parfum laundry, mau pakaiannya wangi ya kan, wajib miliki. Ini dia produknya. Oke. Nah, yang kedua yaitu adalah jus paten. Nah, kedua produk ini ternyata sama-sama berada di desa kita, Limu Manis, Tanjung Merawa. Dan yang kedua-keduanya adalah masih muda ternyata. Jiwa entrepreneurnya tinggi. Maka kaum-kaum muda se-desa Limu Manis ini wajib kita contoh sebagai anak muda yang punya jiwa dagang ini. Nah, itu dia. Tanpa berpanjang lebar, ya, mari kita langsung berkenalan dulu dengan narasumber pada segmen kali ini, yaitu adalah Adinda Arbani, salah satu pemilik, ya kan, salah satu pemilik PT Arbani Perkasa Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, keluarga sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, ini kan Adinda sudah punya namanya PT ya, PT Arbani Perkasa Barokah. Mungkin saat ini udah besar lah katakan gitu. Orang-orang udah banyak tahu. Tapi kan sebelum di titik ini ya kan, pasti ada rasanya jatuh bangun, untung rugi ya kan. Ada frustasi mungkin ada juga di situ ya kan, ingin berhenti atau lanjut. Nah, ini pasti ada. Kita ini butuh nih cerita yang bagaimana sih Adinda ini tetap on the track ya kan, dalam visinya ya kan, dalam misinya untuk berada di jalan entrepreneur sampai saat ini kan gitu. Nah, untuk di awal ya kan kebanyakan masa muda itu orang ketika sudah tamat sekolah lah katakan kan gitu kan, mencari pekerjaan ya kan yang sudah jelas penghasilannya. Nah, Adinda ini kan mengawali dengan hal-hal yang kecil, ya, hal yang kecil, tidak putus di hal yang kecil itu. Nah, untuk di hal yang kecil ini, sebelum sampai yang hal yang besar ini, apa yang Adinda lakukan atau mulai usahakan gitu mal untuk mengawali sampai di titik ini. Jadi usaha apa gitu? Oke, baik, terima kasih Abang Da. Oke. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Arbani, umur masih 27 tahun. Alhamdulillah sudah punya istri dan satu orang anak. Nah, jadi tadi Abang Da bertanya bagaimana sih ya kan buat pondasi entrepreneur sedini mungkin, sedari tamat sekolah gitu. Jadi awal mula saya berkecimpung di dunia wirausaha ya, itu awal mula itu di kelas 1 SMK ya. 1 SMK sudah mulai mengenal wirausaha. Untuk usaha pertama saya di kelas 1 SMA itu adalah saya sales roti. Sales roti dengan sistem produk itu titip jual atau konsinyasi gitu. Itu kan sales roti itu waktu kelas 1 SMK. Ya. Itu Arbani titip ke kantin ya kan, atau bawa dari rumah nih jual kawan-kawan? Jadi untuk
sistemnya itu titip ke kantin. Itulah yang saya bilang tadi, konsinyasi titip jual. Ada yang laku pihak mitra kita bayar, yang nggak laku ya kita tarik lagi produknya gitu. Itu rotinya buat sendiri nggak? Kalau untuk rotinya kemarin masih ambil sama orang. Oh ya ya ya, berarti udah 2 tangan lah Ya, dia. 2 tangan. Tapi Gitu. meskipun untungnya sedikit, tapi konsisten lah ya. Insya Allah. Mantap mantap mantap. Kelas 1 SMK masih sekolah, udah punya jiwa wirausaha, dagang ya. Apa namanya? Mungkin di sekolah-sekolah lain juga udah ada murid 1 atau 2 lah katakan gitu, punya jiwa usaha. Tapi banyak yang nggak bertahan kan gitu. Apa namanya? Bingung selanjutnya ini mau kemana. Nah, itu menjadi apa namanya, pertanyaan kita lah ya kan. Ketika kita sudah punya satu langkah itu nanti kan pasti ada jatuh bangun. Ya. Saya rugi itu kan, rugi nih, roti nggak laku, berjamur. Nah ini Arbani apa namanya untuk menghadapi ya, menghadapinya ini gimana nih caranya? Apakah memang udah ada modal untuk ini rugi, aku rugi, pakai modal dulu atau gimana gitu? Nah, jadi yang namanya bisnis wirausaha itu tak lain dan tak bukan itu adalah manajemen keuangan ya. Ya. Jadi kita tuh sudah tahu dulu nih bagaimana berdagang itu untungnya berapa, nanti ruginya berapa, kita udah hitung-hitungan, kalkulasikan bagaimana nih kalau usaha yang kita jalani ini rugi, apa langkah selanjutnya, dan apa kalau usaha itu untung, apa pula langkah selanjutnya gitu. Jadi yang buat saya kemarin tetap bertahan dan belajar ya, karena kan posisinya dulu masih sekolah, sembari sekolah lah ya kan, nyambi. Saya ambil pelajarannya, tidak melulu ambil margin atau keuntungan dari dagangnya itu. Yang paling utama itu saat kita merintis usaha itu jangan ambil untungnya, tapi diambil pelajarannya. Oh, oke, siap-siap. Itu yang apa namanya, banyak orang yang menghiraukan hal kecil itu ya kan. Malah jualan itu bukan hanya sekedar untung rugi, tapi ada ilmu yang besar sebetulnya di dalam itu. Apalagi Islam mengajarkan kalau mau kita berdagang maka pelajari dulu ilmunya, baru bisa berdagang kan gitu. Nah, itu jual roti itu Arbani sampai tamat sekolah atau berapa tahun itu jual roti? Untuk jualan roti sendiri itu alhamdulillah dari kelas 1 SMK sampai tamat ya, alhamdulillah sampai tamat. Jadi uang biaya sekolah juga sedikit banyaknya terbantu lah dari margin atau keuntungan dari jualan roti itu gitu. Mantap, mantap. Nah, setelah dari jualan roti itu ya kan, langkah yang Arbani lakukan selain dari jualan roti, adakah usaha yang Arbani bangun ya kan? Ketika ini roti mungkin nggak bisa mentok di roti doang pasien gitu, kita pasti kok udah jiwa dagang wirausaha, ada lagi nih yang terpikirkan kan, muter lagi modal. Nah di situ ada nggak yang Arbani bangun selain dari usaha roti itu tadi? Ya, jadi selain roti, masa sekolah saya itu saya manfaatkan untuk memang belajar wirausaha. Salah satunya usaha di bidang parfum ya. Bidang parfum. Jadi dulu waktu masih sekolah ya kan, tepatnya itu kelas 2 SMK ya, kelas 2 SMK saya mulai jualan parfum, tapi masih jualkan punya orang. Tak lain dan tak bukan itu produk dari saya sendiri gitu. Masih family. Iya. Oke. Nah, kelas 1 jualan roti kan, kelas 2 lanjut jualan parfum. Nah, meskipun itu parfumnya masih punya orang lain lah, masih om lah katakan kan gitu. Nah,
Tapi sekarang kan Arbani udah punya parfum sendiri nih. Nah, untuk beralih ke parfum ya kan, apakah Arbani itu punya background udah pernah ngeracik parfum atau ikut kelasnya kan gitu kan? Nah ini kan kita perlu tahu ini kan, mau jualan parfum atau mau buat usaha apa, tapi aku harus belajar dulu sama orang, nggak bisa otodidak. Maksudnya gitu ya kan. Nah, Arbani ini otodidak kah atau memang ada backgroundnya kan? Ya. Oke, baik, untuk background sendiri, jujur nggak ada background Masya Allah. di parfum ini. Iya, Cuman iya. saya orangnya itu mau belajar, maksudnya mau belajar itu, jujur saya juga nggak ada kenalan apa namanya teman-teman yang bisa ngeracik parfum. Bahkan om saya juga kan ngeracik parfum sebenarnya. Cuman karena dia juga sibuk kerja, karena kan itu sampingan dia lah kan. Jadi nggak belajarnya sama dia. Jadi saya belajar itu di YouTube, ya kan. Belajar di YouTube, saya asah sendiri gitu. Dan kalau dibilang belajar di YouTube itu cukup atau tidak, tentunya tidak. Nah, betul. jadi sembari saya belajar di YouTube, sembari saya juga untuk mengasah kembali kemampuan saya untuk mengeracik parfum, saya pasti ikut kelas gitu. Karena kalau parfum ini kan nggak bisa kita sembarangan racik kan gitu kan. Ada nama-nama parfum yang memang udah familiar, ketika kita nanti racik kok beda aromanya kan. Nah, di situ nanti pasti branding kita itu udah jadi buruk kan gitu. Makanya memang perlu belajar otodidak itu perlu ya kan, dari YouTube, dari media manapun, tapi harus ada kelas memang ya kan. Iya, betul. Apa namanya Ban, untuk sampai saat ini parfum ini kan masih jalan berarti ya? Alhamdulillah Masih jalan, berarti berkembang apa namanya. Nah ini ada satu produk dari Bani juga nih, parfum laundry. Nah ini sama nih halnya, pertanyaan yang sama ditanyakan kembali ya kan? Ini buat parfum ini memang udah tahu caranya atau asal bikin ini kan gitu? Nah, coba jelaskan dulu. Ya, balik lagi untuk ngeracik parfum ini, apalagi ini lebih apa namanya, lebih kalian khusus ya untuk parfum laundry. Dia harus, kalau saya pribadi sih saya ikut kelas lagi. Jadi kelasnya ini diadakan oleh supplier parfum, supplier bibit parfum yang sering saya belanja ya. Jadi saya ikuti kelasnya, saya pelajari ilmu demi ilmu, kemudian saya simak ya, bagaimana cara ngeracik parfum yang baik dan benar gitu. Berarti semua itu punya kelas. Iya. Bukan kelas apa namanya produknya mahal atau enggak, tapi kelas dalam kita belajar itu juga harus punya kelas. SMP, dari SD, SMP, SMK, bahkan kuliah itu di kelas. Yang seperti ini juga punya kelasnya juga. Jadi kawan-kawan jangan pernah berhenti belajar, ya kan? Apalagi kita mau punya jiwa usaha, jiwa dagang. Belajar otodidak itu perlu, tapi lebih penting lagi kita belajar di dalam kelas. Nah, itu dia. Apa namanya Ban, ya kan? Ini lebih mendalam mungkin ya kan. Untuk modal, ya kan? Mendalam tapi dasarnya dulu ya. Untuk modal awal Arbani buka usaha lah, jualan, ya kan? Jualan roti lah mungkin kita katakan. Apakah Arbani itu sudah punya modal, ya kan? Dan modalnya itu dari orang tua atau Arbani cari sendiri? Ya. Kalau untuk jualan roti itu modal dari orang tua, ya alhamdulillah orang tua yang modalin. Tapi kalau untuk parfum ya, parfum itu modal sendiri. Modal sendiri. Itu didapatkan dari, yaitu saya bilang tadi, untung sedikit dari jualan roti saya sisihkan untuk belajar ngeracik parfum, ya kan. Itu tepatnya di tahun 2017 ya, 2017
awal itu saya belajar meracik parfum, ya kan. Nah, modalnya itu awal mula sih kalau ngeracik parfum di 500.000 sih, alhamdulillah. Racik parfum 500.000. awal Itu sudah sama kelas itu. Oh belum, itu kan masih modal awal 500.000 itu Modal masih belanja. otodidak, Otodidak. Oh, oke, lihat-lihat di siap, YouTube. siap. Iya, Jadi siap. saya belajar ikut kelas itu di saat saya sudah punya beberapa outlet gitu kan. Nah, jadi saya mendalami lah untuk ngeracik parfum, karena kan sembari usaha itu pasti ada namanya saran dan masukan dari Iya, customer. Itu yang kami serap, itu yang kami pelajarin, itu yang kami terima untuk jadi bahan pertimbangan kami agar lebih maju lagi. Iya. Kalau parfum ini kan di awal mungkin Bani merintis kan mungkin agak banyak pesaing kan gitu. Nah, cara Arbani untuk mengatasi biar parfum Arbani ini bisa laku, orang semua tahu, apa cara Arbani lakukan? Ya kalau di masa-masa sekarang pasti kita galakkan promosi di sosial media, itu Ya, yang itu paling perlu tuh. penting. Nah, kemudian pelayanan. Jadi bagaimanapun bagusnya produk, suatu produk, kalau pelayanannya tidak bagus sama aja, tidak bakal dilirik itu produk. Gitu. Bagaimana kita lihat perbandingan antara toko kelontong kecil dengan toko kelontong yang mungkin udah kelasnya minimarket, yang bahkan banyaklah cabangnya di Indonesia ini. Bagaimana, apa yang membedakan antara toko kelontong yang tradisional dengan toko kelontong yang mungkin modern gitu. Itu kan semua di pelayanan. Bagaimana toko kelontong modern itu pelayanannya sangat ramah, kemudian dari tata letak produknya juga tertata, dan manajemennya pastinya yang baik lah, yang bagus. Itu sih yang membedakan. Jadi intinya untuk mempertahankan pelanggan lah ibaratnya gitu kan. Pelayanan sih, dan kualitasnya pastinya dinomor satukan. Oke, siap. Oke, tadi Arbani ada sampaikan terkait outlet parfum lah ya kan. Nah, sepanjang karir Arbani udah berapa outlet yang Arbani buat? Ya, alhamdulillah untuk outlet kita udah 3 ya. Alhamdulillah udah 3. Itu memang lagi boomingnya itu sekitar 2 tahun lalu sih, boomingnya. Cuman semakin bergesernya daya beli, ya, yang awalnya mungkin ke offline sekarang ke online, jadi kita lebih galakkan ke online aja. Kenapa? Saya rasa lebih pengeluaran untuk online itu lebih sedikit daripada kita offline, daripada kita punya banyak outlet, ya kan, itu pengeluaran sangat membengkak. Nah, lebih baik kita buka online dengan mitra-mitra kita. Nah, selain kita buka online gitu kan, kita juga open mitra. Jadi model bisnisnya yang saya rubah. Yang awalnya kita terfokuskan ke buka banyak-banyak cabang, sekarang kita lebih fokus ke bagaimana sebanyak-banyaknya mitra. Sebanyak-banyak mitra. Berarti ada kemungkinan orang-orang yang mungkin lihat ini kan, ingin bergabung jadi mitra PT Arbani Perkasa Barokah, ya langsung aja ya kan, jangan lama-lama kan gitu, langsung aja jumpai orangnya langsung kan gitu. Nah, pernah teringat ya kan Ban, terkait outlet, satu outlet yang mungkin kemarin tuh sempat viral tuh ya kan, ya bahwasanya pernah kemalingan katanya, gitu ya kan outletnya itu, toko outlet parfum aja bisa kemalingan kan. Apalagi outlet yang lebih wah dari itu coba lah ceritanya coba. Ya, jadi sedikit dulu kan. Jadi ini sedikit malingnya betul-betul gelap kali lah ada. Masya Allah. Parfum yang saya rasa itu susah ngejualnya untuk dijual-jual cepat gitu. Iya. Bisa hampir hilang. Jadi di outlet itu kalau di total
aset yang hangus lah dia, hangus yang kita katakan. diputarkan di situlah dan yang hangus itu. Jadi aset saya itu sekitar 20 jutaan tuh untuk satu outlet kan. Itu untuk produknya saja, ya kan, untuk produknya saja 20 jutaan. Bayangkan dari 20 juta itu terbilang kemarin hampir 150 aroma, yang tersisa cuma 30 aroma saja. Jadi bibit-bibit parfum itu yang udah kami stok, ya kan, udah kami stok itu hilang entah siapa yang ngambil tak tahu lah dah, biar Allah aja yang tahu tuh. Berarti bibitnya itu yang hilang. Iya. Jadi total kan apa namanya, aset yang diputarkan di situ atau modal usaha di situ kan sekitar 20 jutaan. Jadi ya tinggal 30 aroma itu. Tinggal 30 ya. Kira-kira habis berapa 13 juta kayaknya ada itu hilang. Masya Allah. Jadi itu bingung sih saya. Nggak ada rekaman CCTV. Iya sih. Kemudian ya susah juga sih bilangnya. Tetangga pun juga nggak tahu gitu kan. Antara nggak tahu sama memang nggak mau tahu. Karena dia outletnya kan pinggir pasar itu ya kan. Tapi bisa dijebol. Masya Allah. Ya, berarti ini bisa jadi cerita pahit dalam perjuangan karir Arbani nggak nih? Atau ada kisah-kisah lebih pahit daripada ini? Kalau dibilang pahit sih pahit lah, cuman pasti ada yang lebih pahit lagi. Ada lebih pahit lagi. Itu yang lebih pahit itu bisa spill sedikit itu. Jadi kalau yang lebih pahit ini sebenarnya bukan apa namanya, kerugian atas dasar usaha yang saya jalani, tapi ini yang lebih pahit kerugian atas dasar kejahilan saya atau kebodohan saya dan ketamakan saya dalam apa namanya, bisnis ya. Kenapa saya bilang ini? Seharusnya uang yang sebegitu banyak kalau kita fokuskan ke usaha kita sendiri mungkin berkembang gitu, lebih berkembang gitu kan. Nah, karena kan bayangkan dari 500.000 kan sampai sekarang ya alhamdulillah bisa lah gaji karyawan. Aja udah bisa berkembang gitu kan. Konon lagi dengan modal yang hilang itu, saya rasa ya saya pasti lebih yakin lah akan lebih berkembang gitu. Itulah apa namanya, kalau bisnis ini nggak selalu pengalaman manis aja ya kan, untung aja. Tapi ada masa-masa cobaan itu ya memang apa namanya, cobaan itu besar ya kan. Apalagi bagi para pembisnis ini yang diuji soal keuangan ya kan. Kalau fisik masih bisa lah kita tahan laki-laki. Kalau soal keuangan ini paling fatal ya kan. Karena bisnis modal itu udah habis ya bingung kita mau pergi kemana kan gitu. Tapi itu menjadi hal yang menarik, apa namanya, pengalaman pahit ya kan, modal hilang ya kan, dengan apa namanya satu outletnya sampai 20 juta dengan kerugian ketika outlet itu di apa bahan-bahan dicuri itu kan sampai 13 juta atau 15 juta lah kita hitung kan. Jadi kan memang udah rugi kali outlet ini kan gitu. Tapi apa sih yang membuat Arbani itu tetap jalan kan gitu. Jadi bukan hanya sekedar berarti udah banyak lah nih uangnya Arbani kan. Orang kan makanya begitu kan. Udah banyak lah ya, satu outlet aja udah gampang lah. Ya enggak, orang kan enggak semua tahu. Tapi ketika kejadian itu, hal pahit yang mungkin lebih besar dari itu ya kan. Tapi Arbani tetap kekeh, dia tetap kokoh di satu pendirian itu, tetap jalan di sini. Ini apa nih yang membuat Arbani itu masih tetap di jalur itu? Ya, jadi yang buat saya kuat selama ini di berbagai macam terpaan apa namanya ujian dalam berbisnis adalah keinginan saya. Kenapa keinginan saya untuk bermanfaat bagi banyak orang. Kenapa saya bilang ingin bermanfaat bagi banyak orang gitu.
Karena saya rasa dalam berwirausaha itu saya banyak bermanfaat bagi orang. Kenapa saya banyak bermanfaat? Dan satu contoh nih kan, saya jual parfum nih, ya kan bermanfaat produk saya untuk mengurangi bau badan, kan bermanfaat gitu kan. Benar. Dan satu lagi kalau dilihat dari hasilnya atau kita bisa dibilang keuntungannya gitu. Saya rasa masih bisa lah untuk dibagi-bagi ke orang-orang banyak dengan catatan yang di rumah itu terpenuhi dulu gitu. Gitu. Jadi intinya kenapa banyak orang dermawan yang berbackground kan wirausaha, mungkin jawaban saya ini sudah menjawab. Intinya wirausaha itu kalau mau kaya kalau mau kaya itu kita belajar bisnis gitu sih. Kalau kita mau kaya belajar bisnis. Oke, siap. Nah, ini sebelum kita lanjut nih Ban, udah tenggorokan ini udah terasa kering kayaknya. Gitu ya. Ini harus kita jangan dilama-lamain nih ya kan. Siap. Karena depan kita udah ada jus ini, jus namanya jus paten, paten jus. Nah, jus paten ya. Ini langsung ini Ban, langsung kita cobain. Ini untuk teman-teman sekalian, jus paten ini outlet baru juga di Limo Manis di Pasar 14 lah, dekat dengan masjid kita. Nah, ini baru buka itu di depan Gang Baru namanya. Mungkin nanti kawan-kawan yang lewat Limo Manis ya kan, lewat Masjid Al-Falah, terus aja lagi nanti ada outlet sebelah kiri itu. Jus paten namanya. Mungkin kawan-kawan wajib coba. Kita tes nih ya. Tes Ban. Oke. Bismillah. Paten kali. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga usahanya terus berkembang nih. Amin. Kawan-kawan ini wajib coba ini ya. Paten jus. Dan ibu-ibu perlu nih parfum laundry. Ini mau pakaian cuciannya wangi ya kan. Biar nggak malu-malui ketika jalan-jalan ya, apalagi kondangan pakai parfum. Parfum laundry dari Arbani sendiri. Nanti CO-nya di bawah ya. Atau langsung hubungi orangnya. Oke. Nah, oke Ban. Ini pertanyaan-pertanyaan terakhir ini. Mungkin terkait motivasi lah. Untuk motivasi di awal ya kan, ketika kita mau menjalankan usaha dagang, pasti ada rasanya malu, ya kan, laku enggak nih nanti, ya kan, belum lagi itu kan terkait mental nih yang perlu ditimpa. Karena dulu saya juga pernah jualan minuman kan, nggak laku, istri saya nangis itu, nggak lama udah tutup lah, udah kerja aja kan gitu. Ini yang perlu nih kita belajar dari Arbani lah ini kan, ketika sudah di titik ini, di awal itu gimana cara ngatasi malu itu tadi. Malu itu adalah hal yang wajar ya untuk kita orang yang baru merintis usaha. Itu juga saya alami waktu awal-awal saya merintis usaha, malu, kemudian takut nggak laku, kemudian lebih sakitnya itu ditinggal. Jadi lucu nih, penasaran nih, ditinggal karena belum punya apa-apa kan. Ada tuh gitu. ya kan, pacar nggak? kawan ya kan. Siap. Kadang kan kawan ada oknum kawan ya kan, belum punya apa-apa dah, jauh itu ada. Oh iya, benar kayak paham. Iya. Pernah ngerasain juga soalnya. Gitu. Jadi malu itu hal yang wajar. Jadi untuk mengatasi kemaluan itu adalah dilatih terus. Nah, bagaimana cara melatihnya? Kalian jadikan motivasi orang-orang yang ngatai kalian. Contoh nih, kau nggak bakal bisa kau jualan parfum, nggak bisa kaya kau jualan parfum. Benar, itu jadikan motivasi bahwasannya aku ini harus bisa kaya nih jadi jualan parfum. Nah, itulah yang buat saya termotivasi, yang buat saya nggak malu. Ya, memang
malu itu biasa tuh. Apalagi dulu kan waktu baru tamat sekolah ya, tamat SMK, saya ngerintis usaha ya kan. Kawan-kawan saya udah kerja pabrik rata-rata ya. Iya, Kan? benar. Alhamdulillah dengan gaji mereka dulu berapa ya? UMR Pokoknya lah. UMR lah gitu kan. Sedangkan saya jual parfum nih. Berapa? Dulu awal jual parfum nih laku 1 botolnya alhamdulillah loh. Udah seneng Nah, sama udah hati. seneng gitu kan. Nah, kadang minder juga nengok kawan-kawan, kalau undangan ya kan, misalnya undang atau ngumpul sama kawan Necis ya. udah mecis gitu kan. Udah kereta baru walaupun kredit ya nggak tahu ya. Nah, jadi saya dengan agak minder lah ya kan. Jadi dari situlah dijadikan motivasi biar kita tuh tak malu lagi untuk berdagang gitu. Sekali lagi digarisbawahi, awal mula jualan malu itu biasa. Nah, intinya terus dilatih dan jadikan apa namanya, Kesalahan tuh kesalahan jadi pelajaran, kemudian cacian, hinaan, pesimis orang itu jadikan motivasi kalian untuk bergerak terus gitu. Nah, malu itu nggak bisa kita cabut, itu udah fitrahnya manusia Ya. tuh. Setiap manusia itu udah punya rasa malu. Jadi kok ada manusia nggak punya malu, Itu. ya, nanti itu kawan-kawan lain nilai kan gitu kan gitu. Tapi ya saya Arbani juga punya rasa malu. Nah, habis mengatasi rasa malu tuh ya kan, tentunya pasti ada motivasi itu dari cacian, hinaan, terus sampai dijauhi teman-teman. Tapi di dalam Arbani sendiri kan ada visi misi nih. Mungkin ada moto yang Arbani punya, ya kan. Sampai itu cacian itu udah jadikan apresiasi. Gitu. Orang melihat aku itu dari cacian kan gitu, saya gitu. Orang pedagang gitu. Dicaci ya karena dilihat lah makanya dia dicaci kan gitu. Dijauhkan, ditinggalkan karena memang belum punya apa-apa, ya memang namanya juga kita merintis dari awal kan. Ya, jatuh bangun juga mereka juga nggak tahu, tapi tiba-tiba kita sudah sukses, orang oh sombong ya kan gitu. Ini kan terkait ada moto, ada visi misi dari Arbani. Ini apa nih motonya nih? Mungkin kawan-kawan perlu tahu ya kan. Ya. Jadi kalau untuk moto saya dalam wirausaha itu simple aja. Karena kita juga belajar semua otodidak, sembari kita terus belajar dengan yang ahlinya, ya kan. Benar. Intinya kita mulai aja dulu, ya kan. Masalah hasil nanti biar Allah yang menentukan. Karena saya alhamdulillah semenjak SMP itu sudah ditanamkan di dalam hati itu takdir itu nggak akan bisa dirubah. Nah, ya kan. Nah, takdir itu nggak akan yang bisa dirubah kecuali kita yang merubahnya sendiri kan gitu. Ya. Ya, itu kan ada takdir yang bisa dirubah, ada yang takdir yang tidak bisa dirubah kan. Ya, Jadi saya meyakini nasib kita di dunia ini itu adalah takdir yang bisa dirubah gitu. Dari miskin ke kaya, begitu juga sebaliknya. Jadi saya punya moto itu udah mulai aja dulu. Nanti masalah hasil, ya kan, ya itu udah urusan Allah itu udah kuasa Allah lah. Jadi intinya berapa kali kalian gagal, bisa jadi itu bisa ketutup tuh dari satu keberhasilan kalian di masa yang akan datang gitu. Sama seperti mama saya bilang ya kan, ya udahlah, hobinya apa, kerjakan aja, mau bola, bulu tangkis, mau tenis meja, nanti ada satu hobi yang menjadi udah satu aja kan. Berarti kan ada campur baur, kalau kita mau usaha bisnis, gagal cari yang lain, ya kan, gagal cari yang lain, ini nggak cocok di sini, coba cocok di sini, banyak nih jadi ya kan. Nanti ketika sudah dapat satu yang cocok, itulah keberhasilan kita itu, mungkin gitu ya kan Bani kan. Namanya juga usaha, nggak kita langsung buka jual roti sukses 7 turunan melintir. Nggak bisa gitu juga kan gitu, gampang kali aja rezeki. Terakhir mulai aja dulu ya kan, karena untuk mengatasi malu itu tadi, kalau kita nggak
pecahkan dari mulai kita tadi, ya kita mau bergerak bagaimana kan gitu. Saya kira apa ya udah kita terkungkung, kita terjerat dengan rasa malu kita, nggak bisa jadi apa-apa jadinya. Apa namanya, kita juga nggak berkembang, ya kan. Di sosial juga kita nggak terkenal juga kan gitu. Terakhir ya kita sebatas hidup, ya udah jalan aja kan gitu. Berarti apa namanya, usaha itu meskipun untung rugi, ya kan, sudah apa namanya sukses atau tidak, jangan tinggalkan Allah tadi Iya, kan. itu pasti itu. Karena apa yang tadi Arbani bilang, mulai dulu, empaskan lu sama lu, nanti hasilnya Allah yang nentuin kan gitu. Jadi jangan pernah malu bagi kawan-kawan yang mau berwirausaha, mau berdagang. Malu itu kita semua juga punya malu. Tapi bagaimana kita menyingkirkan malu dan kita bisa bergerak dan mulai aja dulu. Nanti hasilnya Allah yang nentukan gitu. Oke, Ban. Ini mungkin ada sih apa namanya pesan kesannya kan buat teman-teman yang mau mulai dari awal, mau berdagang, mau masuk ke apa namanya berkecimpung di wirausaha, tapi aku nggak punya modal, aku malu kan gitu. Terus aku nggak punya background yang orang tua aku juga wirausaha, banyak uang. Nah ini kan Arbani kan nggak punya semua itu kan, nggak punya semua. Malah Arbani juga mulainya dari dana orang tua yang minim lah kita katakan gitu. Udah juga background orang tua juga bukan wirausaha, Arbani juga bukan wirausaha. Ini kan bisa menepis ini. Nah, apa kira-kira pesan yang bisa Arbani sampaikan kepada kawan-kawan yang mau apa namanya mau berkecimpung di wirausaha itu? Nah, jadi untuk kawan-kawan sekalian yang mungkin ya yang terhambat katanya tidak ada modal, itu bukan jadikan alasan. Kenapa? Allah itu ciptakan tangan, Allah ciptakan kaki, Allah ciptakan mulut, Allah ciptakan semualah organ di dalam tubuh kita, yaitu modal utama kita. Nah, jadi kita itu sekarang, apalagi di zaman sekarang ya, yang sosial medianya itu sangat kencang, kemudian nyari duit dari sosial media juga sangat apa namanya terbuka lebar terbuka lebar ya, karena ini nggak zaman 1945 lagi ya. Karena semua udah serba online ya. Jadi kalau kalian terhambat dengan modal, kalian bisa mulai dari jadi affiliate ya kan, jadi affiliate di apa namanya di Shopee, kemudian di TikTok dan lain sebagainya lah gitu. Jadi jangan jadikan alasan modal itu jadi penghambat kalian untuk memulai wirausaha. Jadi nanti misalkan kalian udah mulai jadi affiliate, kalian belajar lagi, mungkin kalian cocok di bidang, contoh bidang fashion gitu kan. Jadi kalian bisa jadi desainer, kemudian bisa jadi apalah gitu kan. Ya, jadi kalau udah cocok kalian sama bidang itu, barulah kalian upgrade diri kalian untuk belajar mungkin buat baju ya kan, baru kalian jual sendiri. Jadi jangan jadikan alasan tidak ada modal. Allah itu udah beri kita modal secara nggak langsung ya, tangan dan lain sebagainya. Benar, Masya Allah. Modal utama kita itu sudah disediakan sebetulnya, tapi kita ini mau gerak nggak? Betul. Ladang usaha itu sebenarnya lebar, tapi jangan kita jadikan kecil dengan pandangan kita kan gitu. Namanya juga wirausaha tentunya harus punya imajinasi yang tinggi, ya kan? Nggak harus dari modal doang. Nah, terima kasih ya kepada Arbani terkait masukan, saran, pesan untuk juga kawan-kawan terkait produk-produk yang sudah dilahirkan dari PT Arbani Barokah ya. Apa dari Arbani Perkasa Barokah. Maaf, sorry ya. Salah Pak jadi kan. Jadi udah banyak dari PT ini, dari PT Arbani Perkasa Barokah itu sebetulnya udah banyak produk-produk yang lahir. Dari parfum, dari
parfum laundry, minyak wangi, pembersih keramik juga ada. Dan pembersih keramik ini kalau untuk masjid ini free kawan-kawan sekalian. Masya Allah kali. Free, bukan free-nya satu botol ya, tapi satu dus, satu kotak untuk masjid ya, untuk masjid. Bahkan saya juga dapat juga kemarin tuh karena konten-konten bersihin masjid, jadi dapat juga ya, tapi untuk masjid bukan untuk di rumah gitu. Tapi itu tadi anak muda yang bermanfaat ya kan, meskipun jual minyak wangi tetap ada manfaatnya. Jadi kamu mau jualan apa bisa menjadi manfaat banyak orang. Mungkin itu saja, sekian dari podcast Al-Falah Berbicara. Sampai jumpa kembali pada segmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.